Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Puji Lestari, mahasiswi semester 5 Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, dengan NIM 1057211111619 dari kelas Manajemen 19D. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, materi mengenai traditional costing, dan yang kedua materi mengenai target costing dari mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Nah, materi pertama yang akan kita bahas adalah traditional costing. Nah, seperti yang terlihat pada slide ini, ada sistem biaya tradisional. Akuntansi biaya tradisional terdiri atas 3 elemen, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya langsung, sehingga tidak menimbulkan masalah pembebanan produk. Sistem tradisional bisa merupakan sistem perhitungan 1 atau 2 tahap. Sistem biaya tradisional biasanya menggunakan tahap hanya apabila jika departemen atau pusat biaya lain dibuat. Selanjutnya ada kelebihan sistem tradisional. Adapun kelebihan sistem akuntansi biaya tradisional adalah yang pertama mudah diterapkan, yang kedua mudah untuk diaudit, dan yang terakhir sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Next, keterbatasan sistem biaya akuntansi. Sistem akuntansi tradisional pada dasarnya memiliki beberapa kekurangan yang membuat kurang efektif dalam menentukan dan menyediakan informasi biaya serta pembebanan biaya overhead dengan hanya berdasarkan pada volume atau jumlah unit. Ketika volume atau jumlah unit berubah, biaya tenaga kerja langsung maupun biaya overhead juga berubah secara proporsional terhadap perubahan jumlah unit tersebut. Semakin banyak waktu kerja tenaga kerja yang dibutuhkan, berarti semakin meningkat biaya overhead untuk biaya lain-lain. Next, activity-based costing. Activity-based costing adalah sistem akuntansi yang berfokus pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Aktivitas atau activity adalah setiap kejadian atau transaksi yang merupakan pemicu biaya atau cost driver, yakni bertindak sebagai faktor penyebab dalam pengeluaran biaya dalam organisasi. Berikutnya, hierarki biaya dalam activity-based costing. Menurut Mursyidi, dalam Danang Rahmaji, ada 4 hierarki biaya dalam sistem activity-based costing. Yang pertama, output unit level cost, yang kedua batch level cost, yang ketiga produk, yang keempat facility sustaining cost. Selanjutnya ada manfaat activity-based costing. Menurut Dunia dan Abdillah, ada beberapa manfaat activity-based costing. Yang pertama, membantu mengidentifikasi ketidakefisienan yang terjadi dalam proses produksi, baik per departemen, per produk, ataupun per aktivitas. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan dengan lebih baik karena perhitungan biaya atas suatu objek biaya menjadi lebih akurat. Yang ketiga, membantu mengendalikan biaya, terutama biaya overhead pabrik, kepada level individual dan level departemental. Jika ada kelebihan, maka ada kelemahan. Nah, activity-based costing memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, alokasi tidak sama. Yang kedua, mengalokasi biaya. Yang ketiga, mahal dan menghabiskan waktu. Next, harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah biaya dari produk yang selesai diproduksi dan dipindahkan keluar dari akun persediaan barang dalam proses pada periode tersebut.
Harga pokok produksi sering juga disebut dengan biaya produksi, yang merupakan penjumlahan dari 3 unsur biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Selanjutnya bagian B, yaitu metode tradisional. Semua perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur maupun jasa memerlukan suatu sistem akuntansi biaya yang tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Sistem tersebut dirancang untuk memberikan informasi biaya kepada manajemen yang berguna bagi pembuatan perencanaan, keputusan, dan pengendalian biaya serta perhitungan biaya produksi. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan sistem biaya tradisional. Beberapa tokoh yang mengemukakannya yang pertama itu, menurut Bastian dan Nurlela, adalah di mana biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, baik yang bersifat variabel maupun tetap menjadi biaya produk. Selanjutnya ada menurut Carter and Usry, yaitu sistem perhitungan harga pokok dalam sistem akuntansi biaya tradisional dibagi menjadi dua, yaitu sistem perhitungan berdasarkan pesanan dan sistem perhitungan berdasarkan proses. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa metode tradisional merupakan metode perhitungan biaya di mana perhitungan biaya hanya didasarkan pada tahap produksi barang dalam setiap unit barang. Metode perhitungan biaya secara tradisional dapat disebut juga dengan metode perhitungan berdasarkan unit. Alokasi biaya overhead pabrik dalam metode tradisional didasarkan pada jam tenaga kerja langsung atau jam kerja mesin, atau juga hanya didasarkan pada volume produksi barang. Dikarenakan masing-masing produk menghasilkan biaya overhead pabrik yang berbeda-beda, maka saat menentukan harga pokok produksi barang biasanya akan tidak akurat, akan terjadi distorsi atau kesalahan saat menentukan harga pokok produksi per unit barang. Nah, untuk contoh soalnya, seperti yang terlihat pada slide ini mengatakan bahwa PT Sentosa Jaya Tbk adalah perusahaan yang menghasilkan dan menjual produk dalam dua jenis berbeda, yaitu jenis AB dan BC. Data keuangan yang terhimpun untuk kedua jenis produk tersebut sudah terlihat pada tabel. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Di sini diminta, hitunglah biaya per unit produk AB dan BC dengan sistem konvensional atau tradisional. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Di sini total jam kerja langsung atau disingkat JKL sama dengan 2.500 ditambah 5.000 sama dengan 7.500. Nah, untuk 2.500 itu diambil dari jam kerja langsung yang sudah tertera pada tabel pertama, yaitu untuk produk AB jam kerja langsungnya yaitu 2.500, dan untuk produk BC jam kerja langsungnya yaitu 5.000. Jadi jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 7.500. Nah, selanjutnya tarif overhead per jam kerja langsung sama dengan 2.250.000 dibagi 7.500, hasilnya sama dengan Rp300 per jam kerja langsung. Nah, untuk 2.250.000 ini diambil dari jumlah dari anggaran kospol yang sudah tertera pada tabel kedua, yaitu 150.000, 500.000, 1.500.000, 100.000. Jumlahnya sama dengan 2.250.000. Lalu dibagi dengan jam kerja langsung yang sudah kita cari tadi, yaitu 7.500. Jadi hasilnya sama dengan Rp300 per jam kerja langsung. Untuk biaya overhead yang dibebankan ke produk AB dan BC tertera pada tabel terakhir, yaitu untuk produk AB totalnya Rp300 dikali 2.500,
hasilnya sama dengan 750.000. Untuk 300 rupiahnya kita ambil dari tarif overhead per jam kerja langsung yang kita cari tadi, lalu dikalikan dengan 2.500. 2.500 itu diambil dari jam kerja langsung produk AB yang tertera pada tabel pertama. Hasilnya jika dikalikan itu sama dengan 750.000. Untuk produk BC, 300 rupiah dikali 5.000. 5.000 itu adalah jam kerja langsung untuk produk BC. Jadi 300 rupiah dikali 5.000 hasilnya sama dengan 1.500.000. Nah, untuk tabel unitnya, angka 5.000 itu diambil dari tabel pertama, yaitu volume produksi atau unit. Untuk produk AB itu sebanyak 5.000, dan untuk produk BC itu sebanyak 20.000. Dan untuk mencari overhead per unitnya itu dengan cara total 750.000 dibagi dengan unit 5.000. Jadi hasilnya sama dengan 150.000 rupiah. Begitupun untuk produk BC, 1.500.000 dibagi 20.000 hasilnya sama dengan 75 rupiah. Itulah penjelasan materi mengenai traditional costing. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua, yaitu target costing. Pada slide pertama, yang akan kita bahas adalah definisi target costing. Target costing digunakan selama tahap perencanaan dan menuntun dalam pemilihan produk dan proses desain yang akan menghasilkan suatu produk yang dapat diproduksi pada biaya yang diizinkan dan pada suatu tingkat laba yang dapat diterima serta memberikan perkiraan harga pasar produk, volume penjualan, dan tingkat fungsional. Salah satu tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang target costing adalah Garrison, Noren, dan Brewer. Menurutnya, target costing merupakan perhitungan biaya. Target adalah proses penentuan biaya maksimum yang memungkinkan untuk suatu produk dan kemudian mengembangkan sebuah contoh yang dapat dibuat dengan menguntungkan berdasarkan angka biaya target maksimum tersebut. Selanjutnya, di sini menurut Supriyono, dalam menentukan biaya target atas suatu produk atau jasa dikenal dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan biaya target penuh atau full cost approach. Dalam pendekatan ini, harga target ditentukan sebesar biaya produksi ditambah dengan markup yang diinginkan. Akan tetapi, biaya produksi tersebut tidak termasuk biaya non-produksi. Pendekatan ini sebagian dasar penentuan harga jual, menekankan penggolongan biaya berdasarkan fungsi. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan biaya target variabel atau variable cost approach. Penentuan harga target atas produk atau jasa ditentukan sebesar biaya variabel ditambah yang harus tersedia untuk menutup semua biaya tetap dan menghasilkan laba yang diinginkan. Pendekatan ini sebagai dasar penentuan harga jual, menekan penggolongan biaya berdasarkan perilakunya. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa target costing merupakan metode perencanaan laba dan manajemen biaya yang difokuskan pada produk sebagai dasar perancang dalam menentukan produk dan proses desain untuk mencapai perbaikan usaha serta pengurangan biaya operasional produk di masa depan. Next, kita beralih ke tujuan dan alasan target costing.
Target costing bertujuan untuk merancang biaya produk pada tahap perencanaan sehingga tidak harus mengurangi biaya selama tahap manufaktur. Target costing dikembangkan berdasarkan pengakuan atas dua karakteristik penting, yaitu pasar dan biaya menurut Garrison, Nurin, dan Brewer. Alasan menggunakan perhitungan target costing yaitu yang pertama, banyak perusahaan mempunyai pengendalian yang kurang atas harga daripada yang mereka kira. Pasar benar-benar menentukan harga, dan perusahaan yang mencoba mengabaikannya berarti mengambil risiko bahaya. Oleh karena itu, harga pasar yang diantisipasi dalam perhitungan biaya target sudah merupakan ketentuan. Alasan yang kedua yaitu kebanyakan biaya produk ditentukan pada tahap perancangan, sehingga setelah produk dirancang dan masuk pada tahap produksi, tidak banyak yang dapat dilakukan untuk menurunkan biaya secara signifikan. Sebagian besar kesempatan untuk mengurangi biaya berasal dari perancangan produk, sehingga produk tersebut mudah dibuat menggunakan bahan yang murah dan kuat serta andal. Next, karakteristik target costing. Dalam target costing ada beberapa karakteristik target costing adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pengurangan biaya menggunakan target cost dimulai dari riset pasar yang memiliki dua tujuan, yaitu memahami kebutuhan konsumen dan melakukan riset harga kompetitif produk yang ada di pasar. Beberapa harga yang mau dibayar oleh konsumen atau produk yang sama milik kompetitor. Proses awal ini seringkali disebut dengan market driven costing. Karakteristik yang kedua yaitu penentuan awal target profit margin selama perencanaan produk masa depan. Karakteristik yang ketiga adalah bahwa target biaya diatur pada awal proses pengembangan produk baru sebelum desain dan pengembangan benar-benar mulai. Keputusan tingkat yang sesuai dari target biaya untuk produk baru memerlukan beberapa pertimbangan. Karakteristik yang keempat yaitu dibagi menjadi target cost untuk fungsi-fungsi perakitan, bagian supplier, dan desainer. Dalam kritik ini ada dua metode alokasi, yaitu alokasi berorientasi fungsi dan alokasi berorientasi komponen. Karakteristik yang kelima yaitu implementasi target cost membutuhkan kerjasama lintas departemen atau fungsi. Perusahaan yang menggunakan target costing harus merangsang kerjasama. Karakteristik yang keenam yaitu adanya informasi biaya yang rinci untuk mendukung proses pengurangan biaya, untuk melihat dampak dan desain pada biaya dan memantau proses pengurangan biaya. Maka desainer harus memperkirakan biaya produk untuk masa depan selama proses pengembangan. Desainer membutuhkan informasi biaya yang rinci setiap saat, tidak hanya dalam tahap pengembangan produk baru. Karakteristik yang ketujuh yaitu target costing melibatkan perbandingan drifting dan produk masa depan dengan target cost dalam tahap berbeda di pengembangan produk baru. Karakteristik yang terakhir yaitu target costing tidak dapat ditingkatkan. Karakteristik ini ditetapkan dengan disiplin oleh perusahaan di Jepang. 3 hal yang menyebabkan target cost tidak bisa ditingkatkan yaitu kapanpun biaya meningkat selama proses pengembangan produk baru, maka harus ada penurunan biaya di tahap yang lain, penjumlahan total yang sama. Kedua, mengeluarkan produk dengan biaya di atas target tidak diperbolehkan. Hanya produk yang mampu mendatangkan keuntungan yang dilempar ke pasar. Ketiga, proses produksi dikelola dengan teliti untuk memastikan bahwa target cost tercapai. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan target cost. Menurut
Atkinson, target costing memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman konsep target costing karena target costing pertama kali ditemukan di Jepang, maka ketika dibawa keluar Araziban, tidak semua pengguna memahami dengan baik konsep target costing. Akibatnya banyak senior manajemen yang menolak ide ini. Yang kedua, implementasi yang kurang dalam konsep teamwork. Pengurangan biaya yang dilakukan dalam sebuah unit kerja seringkali tidak dilakukan di unit kerja yang lain. Yang ketiga, penyebab karyawan terlalu lelah. Karyawan di banyak perusahaan Jepang yang menerapkan target costing mengalami kelelahan yang luar biasa karena adanya tekanan untuk memenuhi target biaya. Yang keempat, waktu pengembangan yang terlalu lama. Walaupun biaya target terpenuhi, namun pengembangan akan meningkat karena adanya pengulangan dalam siklus value engineer untuk menurunkan biaya, sehingga produk dapat terlambat sampai ke pasar. Sedangkan kelebihan target costing adalah yang pertama, memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya selama desain daripada mereduksi biaya setelah proses desain. Dan target costing memastikan profitabilitas dalam jangka pendek dan jangka panjang, karena produk yang dihasilkan memiliki margin rendah atau tidak menguntungkan selama pengembangan produk baru dapat dengan cepat jatuh. Nah, dengan menggunakan target costing, maka dapat diketahui beberapa biaya produksi yang diperkenankan, yaitu dengan rumus biaya produksi sama dengan harga jual dikurang laba yang diinginkan perusahaan dari harga jual. Sebagai contoh, misalkan perusahaan PT Jaya Abadi Tbk mempertimbangkan memproduksi mesin penggali baru. Spesifikasi produk saat ini dan pangsa pasar yang ditarget meminta harga jual mesin penggali baru adalah 25 juta. Laba yang diinginkan oleh perusahaan adalah 5 juta per unit. Target cost dihitung sebagai berikut. Target cost sama dengan 25 juta dikurang 5 juta, hasilnya sama dengan 20 juta. 25 juta adalah harga jual dari produk tersebut dan 5 juta adalah laba yang diinginkan oleh perusahaan dari harga jual tersebut. Nah, penjelasan untuk materi kedua, yaitu target costing, juga sudah selesai. Jadi, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai kedua materi tersebut. Semoga di video ini bermanfaat dan dapat membantu serta menambah wawasan dan pengetahuan baik bagi saya maupun bagi yang menonton video ini. Walaupun masih terdapat banyak kekurangan di video ini, tapi terima kasih kepada yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.